selamat pagi untuk semuanya. Kita bertemu di dalam mata pelajaran produk kreatif dari kewirausahaan kelas 12 ya. Materi ini merupakan sambungan dari produk kreatif dan kewirausahaan dari kelas 11 semester 4. Jadi kita masuk sekarang di kelas 12 semester 5 atau semester 1. Kita mulai dari materi kompetensi dasar produksi massal ya. Produksi massal, kita tahu kalau sudah disebutkan dengan produksi massal, kita bisa membuat produk secara besar-besaran. Massal berarti melibatkan banyak orang. Massal yaitu banyak, sangat banyak, produksi yang sangat banyak. Apakah yang dimaksud dengan produksi massal? Hakikat dan konsep produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal merupakan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Kemudian, ciri-ciri produksi massal. Produksi massal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. 2. Biaya per unit rendah. Apabila kita sudah menghasilkan produk dalam jumlah besar, otomatis secara logika biaya per unit itu akan semakin rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Kemudian yang keempat, dijual di pasar bebas dimanapun bisa kita temukan. Di pasar bebas, di pasar tradisional, di pasar modern, berarti juga sudah ada. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Setiap produk yang satu dengan yang lain itu sama, karena berasal dari bentuk atau contoh yang sama atau cetakan yang sama. Karena ini biasanya produksi massal ini berhubungan dengan pabrikan ya. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Maksudnya setiap perusahaan mempunyai stok ya, mempunyai stok apabila suatu saat konsumen atau pasar membutuhkan benda atau produk-produk tersebut. Selanjutnya, apabila terjadi kelebihan ya, tadi pabrik mempunyai stok untuk memenuhi masa tunggu. Apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat tersebar. Sering kita temui di pasar-pasar modern. Kita sering menjumpai adanya pasar yang melakukan promosi, diskon 10%, 20%, bahkan sampai 75% untuk merebut hati konsumen. Dan juga hadiah dalam bentuk beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1, agar semua produk itu cepat terserap oleh masyarakat ya. Dibutuhkan diskon besar-besaran. Ini mungkin biasa dilakukan oleh pasar pada saat-saat hari raya besar agama, ataupun libur-libur nasional, ataupun libur-libur agama, agar daya serap masyarakat itu dalam melakukan pembelian itu semakin tinggi. Jadi masyarakat luas berbondong-bondong
hanya untuk mencari barang-barang diskon, apalagi itu barangnya bermerek, mereka akan cepat terserap ya, atau sering kita sebut laku terjual. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kita lihat kelebihannya apa, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa apabila membuat produksi massal itu otomatis kita akan hemat. Kita akan hemat di biaya, hemat di waktu atau efisiensi waktu. Kemudian tingkat keakuratan produk tinggi, akurat atau dia benar, teliti, dan jarang ada produk yang salah. Hanya beberapa di antara ribuan produk yang sudah jadi. Kemudian tingkat produksi cepat, ya, otomatis produksi cepat karena waktu atau pabrik menggunakan tenaga banyak orang ataupun mesin yang sangat banyak. Di situ ada kelebihan produksi massal, di situ pula ada kekurangan produksi massal. Apa saja kekurangannya? Satu, kurangannya kegiatan produksi sangat kaku, ya. Otomatis kalau satu produk diproduksi beberapa bulan yang menghasilkan ribuan produk, berarti kegiatan produksi itu sangat membosankan, sangat kaku, karena hanya menghasilkan barang-barang atau produk-produk itu saja, tidak ada bentuk-bentuk yang lain, sehingga mungkin untuk orang banyak yang bekerja di dalamnya atau di dalam pabrik tersebut merasa bosan. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Kalau kita membuat produksi massal itu berarti hanya satu atau dua atau sedikit variasi produknya, karena berhubungan dengan pabrik yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya mesin sangat mahal karena pabrik lebih banyak menggunakan mesin-mesin daripada tenaga manusia. Selanjutnya, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Apabila mungkin produk itu sudah ada di mana-mana, sudah ada di pasar di mana saja, mungkin masyarakat akan bosan, ya, karena mereka melihat produk hanya itu saja. Oke, kita lanjut. Perencanaan produksi massal. Setiap melaksanakan produksi massal harus butuh perencanaan yang sangat detail. Apa saja yang dibutuhkan? Kita ke pengertian perencanaan produksi dulu. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai dengan yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Sinulinga 2013 bahwa perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produk. 2. Membuat jadwal penyelesaian produk. Setiap satu produk harus sudah dibuat jadwalnya, selesai berapa jam, selesai berapa hari, selesai berapa minggu, atau selesai berapa bulan, bahkan sampai tahunan, karena mungkin jutaan barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit produk. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Ya, apabila sebuah pasar atau sebuah perusahaan memesan sebuah barang atau sebuah produk, mereka sudah harus menentukan berapa waktu yang mereka minta untuk menyelesaikan sebuah produk. Misalnya, produk mie instan memesan kardus pembungkus, ya, karena ada beberapa barang yang mereka pesan dari pabrik yang lain yang tidak mereka produksi. Jadi mereka membuat jadwal
kepada sebuah pabrik, kepada perusahaan, agar pesanan mereka selesai pada waktu yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut. Tujuan dan fungsi perencanaan produk. Tujuannya meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produk misal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap produk yang diminta merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapat keuntungan. Sebuah perusahaan, karena dia merasa puas dengan suatu produk tertentu yang sudah dipesan, maka mereka akan memesan lagi dalam jumlah yang sangat banyak. Itulah keuntungan sebuah perusahaan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apabila tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka si pelanggan akan merasa kehilangan nilai produksi atau mereka tidak akan puas dengan waktu yang telah mereka janjikan sebelumnya. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Maksudnya, perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dapat digunakan secara maksimal. Fungsi dari perencanaan produksi adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Maksudnya, perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Maksudnya, fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Ini biasanya dikerjakan untuk memonitor hasil produksi itu biasanya orang-orang di bagian manajemen mutu produksi. Unsur perencanaan produksi. 1. Tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin. Apa saja tujuan produk yang dibuat dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas dasar tujuan saja, tetapi juga harus
mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produksi tersebut. Ya, kemampuan konsumen bisa saja dia ada di masyarakat bawah, masyarakat sedang, atau masyarakat dengan konsumsi tinggi. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Yang dimaksud di sini, perencanaan produksi harus apa adanya dan memikirkan dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ngira atau menebak-nebak, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Ya, ini perencanaan yang bisa diukur. Walaupun mereka hanya meraba-raba atau menghitung-hitung, tapi tetap perkiraannya sudah dihitung di atas kertas dan tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi. Beberapa jenis perencanaannya yang biasa direncanakan oleh beberapa perusahaan atau setiap perusahaan. 1. Perencanaan jangka panjang atau long range planning merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Mereka sudah punya rencana produk yang akan diproduksi hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek short range planning merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan bisa kurang dari 1 tahun atau bahkan dia dalam bulan. Ya, perencanaan bulan Januari dia memproduksi apa, bulan Desember dia memproduksi apa, sudah ada perencanaan jangka masing-masing. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi. 1. Faktor internal. Faktor di dalam meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Contohnya faktor eksternal, apabila kebijakan pemerintah berubah untuk tahun-tahun berikutnya, itu akan sangat berpengaruh. Ya, kemudian inflasi, rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Kemudian bencana alam yang terjadi di sebuah negara akan sangat berpengaruh terhadap perencanaan produksi yang sudah ditentukan jauh-jauh sebelumnya, sehingga perusahaan harus membuat kebijakan tertentu untuk membatasi produktivitas sebuah perusahaan. Yang ketujuh, langkah-langkah perencanaan produksi. 1. Penelitian dan pengembangan produk meliputi 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Kedua, penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, selera masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk meliputi 1. Mencari gagasan
mencari gagasan, yaitu tahapan. Cari gagasan yaitu tahapan dalam mencari ide-ide, konsep-konsep, gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua, menyeleksi produk. Tahapan untuk memilih gagasan-gagasan tersebut yang masuk atau yang terbaik atau yang dipilih oleh perusahaan berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Ini maksudnya adalah contoh barang 1-2 produk, ya, 1-2 produk yang untuk ditunjukkan kepada konsumen atau tim penguji di bagian perusahaan sebagai contoh agar dapat dinilai, agar dapat dipilih, agar dapat ditentukan desain produk yang sebenarnya. Apabila diperlukan pembaharuan bentuk, baharuan motif nanti akan ditentukan oleh bagian pengujian. Yang keempat, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji produk, apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen yang merupakan sebagian dari produk tersebut. Itu tadi dapat kita nilai, dapat dinilai penguji dari desain produk pendahulu atau barang contoh yang dibuat perusahaan. Yang kelima, desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan dan sudah diputuskan oleh tim penguji perusahaan. Menetapkan skala produksi meliputi 1. Penetapan waktu, 2. Penetapan kualitas, 3. Menghitung biaya, 4. Penetapan tenaga kerja, 5. Penetapan peralatan, 6. Penetapan bahan baku. Dari penetapan tadi, semua sudah dapat ditentukan atau dapat diramalkan berapa barang yang dibuat, berapa biaya untuk barang tersebut, berapa tenaga yang diperlukan untuk pembuatan produk tersebut, berapa peralatan yang diperlukan, dan berapa bahan baku yang diperlukan untuk bahan untuk produk-produk yang akan dibuat. Oke, kita ke metode peramalan dan dalam produksi massal. Sebuah perusahaan juga bisa meramal apakah sebuah barang atau barang tertentu yang direncanakan akan laku atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, kegunaan barang tersebut di masyarakat luas. Atau pengertian peramalan di sebuah perusahaan, dia adalah proses untuk memperkirakan apakah barang tersebut dibutuhkan di masa yang akan datang, ya, meliputi kualitas atau mutu, kuantitas atau jumlah, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klasifikasi peramalan: 1. Peramalan jangka panjang, 2. Peramalan jangka menengah, 3. Peramalan jangka pendek, sama dengan tahapan rencana pembuatan produk tadi, dibutuhkan juga jangka waktu untuk peramalan. Tujuan peramalan: 1. Menentukan kebutuhan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek. Jadi semua produk bisa diawali dengan peramalan apakah produk tersebut akan dikejar konsumen atau malah diabaikan dan tidak dibutuhkan sama sekali, hanya beberapa orang yang membutuhkan produk tersebut. Karakteristik peramal yang baik, ya.
bukan cuma kehidupan yang perlu diramal, juga sebuah benda atau produk itu bisa diramal dengan baik. Karakteristiknya yaitu akurasi, ya, akurasi, kemudian biaya, kemudian kemudahan. Metode peramalan perencanaan produk. 1. Peramalan subjektif. Peramalan subjektif. 1. Peramalan secara metode Delphi. Kita lihat di sini Delphi. Delphi adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerjasama atau industri. Metode penelitian pasar. Ini kita tahu sebuah perusahaan akan menurunkan orang-orangnya ke pasar tradisional maupun pasar modern untuk meneliti apakah produk-produk tersebut sangat dibutuhkan atau kurang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat luas. Kemudian B, peramal objektif, ya. Peramal objektif dengan metode intrinsik, metode dorongan yang menggerakkan bersumber pada suatu kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menggunakan sebuah produk, ya. Itu dorongan dari dalam diri sendiri, dia membutuhkan produk tersebut dan sangat perlu untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Metode intrinsik yaitu dorongan dari luar. Apakah dia gunakan atau tidak, lingkungan sekitar mendorongnya untuk mendapatkan produk yang ada di pasar. Berarti bukan dari dorongan dari diri sendiri untuk menggunakan barang-barang atau produk-produk tersebut. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen. 1. Kecenderungan atau tren atau mode atau gaya. Setiap fase itu akan sangat digandrungi oleh konsumen. Kemudian kedua, siklus. Ya, siklus itu merupakan kebutuhan siklus, artinya putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang. Berarti ada waktu-waktu tertentu produk itu dikeluarkan, ya. Biasanya ini ada branded ya, barang-barang brand yang ada merek high, ya, merek bermerek, ya, branded maksudnya, akan keluar dalam putaran waktu dalam rangkaian kejadian yang berulang-ulang. Tetapi kemudian yang ketiga, pola musiman. Sebuah pola musiman yaitu apabila di negara-negara tertentu ada beberapa musim, jadi benda tersebut hanya dibutuhkan pada waktu satu musim, kemudian musim yang lain dipakainya produk yang berbeda, di musim yang lain berbeda juga, yaitu pola musiman. Yang keempat, variasi acak atau random. Keinginan seseorang atau keteguhan seseorang pada suatu merek tertentu bisa saja, ya. Jadi dia seseorang milih merek yang satu orang lagi milih merek yang lain, dan nanti akan menjadi variasi acak atau random. Indikator keberhasilan. Indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk atau form utility. Keberhasilan manajemen produksi meliputi 1. Produktivitas, yang kedua kapasitas, yang ketiga kecepatan pengiriman,
Yang keempat, kualitas produk. Yang kelima, kecepatan proses. Yang keenam, fleksibilitas. Selanjutnya, ukuran kinerja sistem produksi meliputi 1. Ongkos produksi. 2. Kualitas produksi. Yang ketiga, tingkat pelayanan. Ya, ini untuk ukuran kinerja sistem produksi di sebuah perusahaan. Ya, dapat dihitung nanti dari ongkos produksi, kualitas produksinya, dan tingkat pelayanan. Tingkat pelayanannya tadi bisa meliputi kecepatan pengiriman, itu juga termasuk pelayanan, dan kecepatan proses produksi tersebut. Ukuran kinerja produksi mesin. Ya. Jadi setiap mesin juga harus kita ukur kinerjanya, apakah dia layak, masih layak atau perlu diganti. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE, Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Ya. Tahap pengukuran menggunakan OEE, Overall Equipment Effectiveness, yaitu 1. Memulai dari pengukuran manual. Ya, jadi dilakukan oleh tenaga kerja manusia ya, secara manual. Kemudian fokus pada kerugian apabila digunakan. Jadi semua perusahaan harus selalu siap dengan kerugian. Kemudian 3, menetapkan target tambahan. Yang keempat, memantau segala kendala. Yang kelima, hati-hati dalam membuat perbandingan. Oke, kita next, kita masuk ke proses produksi massal. Pengertian proses produksi massal adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis proses produksi berdasar wujud proses produksi. 1. Kimiawi. Proses produksi yang menitikberatkan pada adanya proses analisis atau sintetis serta senyawa kimia. Contohnya, produksi pada perusahaan obat-obatan dan tambang minyak yang memerlukan senyawa kimia. Yang kedua, perubahan bentuk. Proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitikberatkan pada perubahan masukan atau input menjadi keluaran atau output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tertentu. Yang ketiga, assembling. Proses produksi yang dalam pelaksananya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam bentuk yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan yang lain. Ini penggabungan, maksudnya assembling itu penggabungan atau perakitan. Sebuah perusahaan, kita katakan saja, hanya memproduksi ban dan perusahaan yang lain memproduksi benda lain, dalam kata rakitan mobil atau yang lain. Jadi otomatis dia harus membeli barang-barang tersebut dari perusahaan lain dan kemudian diassembling di salah satu perusahaan, ya.
Oke, kita lanjut. Transportasi, proses produksi yang menciptakan jasa pelayanan, pemindahan tempat baik berupa barang atau manusia. Yang kelima, penciptaan jasa administrasi, suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga-lembaga yang membutuhkan berdasarkan arus proses produksi. 1. Terus-menerus, proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di satu titik dalam proses. Yang kedua, terputus-putus, pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi, berarti berlawanan dengan yang di atas tadi, yaitu terus-menerus. Yang ketiga, proses produksi campuran. Tipe proses produksi ini merupakan penggabungan dari produksi terus-menerus dan terputus-putus. Berarti ini diproduksi apabila memang dibutuhkan, ya, diproduksi. Kita next. Berdasarkan penyelesaian proses produk. Ya, ada beberapa penyelesaian proses produk. 1. Tipe A, yaitu dapat diperiksa dengan mudah. Pada tipe proses produksi A, setiap tahap proses produksi dilakukan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Kemudian tipe B, dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Penyelesaian proses produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Tipe C, terdapat penggabungan komponen produk. Perusahaan yang penyelesaian produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Tipe D, proses menggunakan mesin otomatis. Proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis mesin, dan peralatan produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Tipe E, perusahaan dagang dan jasa, merupakan proses produksi dari perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Proses produksi berdasar bahan mentah. 1. Analitik merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input atau yang masuk. 2. Sintetis, yaitu proses penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang yang lain. Tujuan proses produksi: 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Meningkatkan kualitas. Tahapan proses produksi akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Dicontohkan kita contohkan saja, kita ambil produk sepeda motor. Tahapan produksinya meliputi, tapi secara umumnya proses-proses produksinya akan sama ya dengan produk-produk yang lain. 1. Penyediaan komponen atau bahan atau input atau bahan mentah tadi adalah seksi yang bertugas menerima, mengklarifikasikan serta mendistribusikan komponen ke produksi. Kemudian injeksi plastik ya, yang bertugas memproduksi komponen plastik dengan fasilitas mesin injeksi plastik yang menggunakan teknik cetakan. Ya, ini apabila ada di produk sepeda motor itu akan membutuhkan
injeksi plastik, karena beberapa bagian di sepeda motor ada kita temukan beberapa bagian plastik ya yang dicampur dengan bahan yang lain agar dapat menjadi kuat atau keras. Kemudian pengelasan, bertugas melakukan proses pembuatan rangka dengan cara mengelas komponen ya. Ini bisa juga dengan perakitan di bahan yang lain atau di bahan kayu. Komponen-komponen tersebut yang sudah ada, yang sudah selesai dikerjakan sebelumnya, dirakit atau dilas semua komponen-komponennya yang ada atau disatukan. Kemudian pengecatan logam atau memberikan warna atau finishing. Pengecatan mengerjakan proses pengecatan pada beberapa bagian komponen sesuai dengan rencana produk. Yang kelima, dipping proses, yaitu proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik pencelupan atau di sini disebut finishing akhir ya. Kemudian pengecatan plastik, proses pengecatan plastik tidak sama dengan proses pengecatan steel part atau steel logam dan atau tembaga, steel atau stainless atau baja. Kemudian general sub assembling merupakan seksi mengerjakan proses penggabungan komponen agar mempermudah serta mempercepat proses produksi di line assembling. Assembling yaitu tahapan terakhir di proses pembuatan unit sepeda motor atau produk. Kemudian final injection yaitu kegiatan assembling terakhir untuk pemeriksaan unitnya apakah komponennya sudah terpasang dengan baik. Oke, di bagian final inspection, kegiatan akhir dari seksi assembling yang bertugas melakukan pemeriksaan pada produk yang telah selesai dirakit dilakukan oleh bagian final inspection. Kemudian sieving. Sieving adalah bagian yang bertugas mengirim produk atau benda yang sudah jadi ke seluruh cabang di seluruh Indonesia atau di seluruh pasar dan juga untuk kebutuhan ekspor. Hal yang tidak kalah penting dan merupakan bagian dari perusahaan adalah shipping. Shipping yaitu tadi saya sebutkan ini sangat penting juga dalam bentuk pengiriman ya. Dia mengirim barang melalui motor, melalui mobil, melalui jalur darat, udara, atau laut, itu masih merupakan komponen dari perusahaan ya, sampai tidaknya ke tempat tujuan atau toko pasar yang sudah ditentukan sebelumnya atau sudah diminta oleh konsumen melalui beberapa toko atau dealer atau gudang ya. Mereka masih dibutuhkan tanggung jawab, perusahaan masih harus memantau apakah barang itu sampai ke toko yang sudah direncanakan. Oke, itu saja materi kita pada produksi massal ya. Ini semua sudah bagian-bagian produk dan tahapan-tahapan produk, dan sebelumnya dengan peramalan-peramalan yang dibuat oleh perusahaan, tahapan-tahapan pembuatan produk massal. Kesimpulannya, setiap barang atau produk bisa diketahui oleh perusahaan apakah itu sangat dibutuhkan atau kurang dibutuhkan. Itu beda, 3 tingkatan yang sangat dibutuhkan, sangat penting untuk diri sendiri,
dibutuhkan itu hanya dibutuhkan, bisa dibeli, bisa tidak. Kemudian kurang dibutuhkan, hanya beberapa segelintir atau beberapa gelintir konsumen yang membutuhkan. Berarti bukan kebutuhan utama, ya, bukan kebutuhan utama. Jadi setiap perusahaan sudah ada tim-tim untuk meramal atau memperkirakan apakah barang-barang tertentu akan laris di pasaran, dan jumlah yang akan mereka buat, mereka sudah tahu, sudah diramalkan berapa kebutuhan konsumen pada suatu produk-produk tertentu. Oke, sekian dulu materi dari mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kompetensi dasar produksi massal. Sekian, bye bye, see you next time.